Setelah Niko selesai makan mie, dia langsung mandi dengan obat. Setengah jam kemudian dia keluar dari kamar mandi dan berganti pakaian Pandu. Aroma samar dari obat herbal medis yang menenangkan saraf dan membantu untuk tertidur masih tercium di sekitarnya. "Kemari dan berbaringlah," Tiara segera berkata ketika menyadari kalau Niko sudah keluar dari kamar mandi. Dia pun mengangguk pada ucapan Tiara. Setelah melangkah menuju sofa, Niko lalu berbaring dengan patuh. Kemudian dia menoleh ke arah Pandu. "Kamu juga berbaringlah. Aku juga akan melakukan akupuntur pada kakimu." Belakangan ini, Pandu sudah berlari ke sana kemari untuk menyelesaikan urusan di kantor yang membuat kakinya merasa sangat tegang. Akibatnya kakinya akan terasa sakit dari waktu ke waktu. Hanya saja dia tak pernah mengatakan apa-apa. Namun bukan berarti kalau Tiara tidak memperhatikannya. Wanita itu memang selalu jeli. Karena alasan itu sudah sejak lama dia memperhatikan kondisi Pandu. Hanya saja dia pasti akan menolaknya saat Tiara menawarkan untuk melakukan akupuntur padanya. Karena Pandu tak ingin Tiara menjadi kelelahan. Kebetulan Niko juga ada di sini hari ini. Lagi pula tak ada bedanya jika melakukan tindakan akupuntur pada satu atau dua orang. Jadi dia berpikir kalau Pandu tak akan menolak tawarannya. Seperti yang diharapkan, Pandu tampak memijat kakinya dan segera mengangguk setuju. "Terima kasih, Tiara." Kedua pria besar itu sudah berbaring di sebelahnya. Masing-masing di setiap sisinya, mereka menyerahkan diri pada kebaikan Tiara tanpa sedikit pun menolak. Karena dulu Tiara telah membantu Pandu dengan rehabilitasinya, jadi dia sudah belajar seni akupuntur. Latihan yang sudah dijalani selama bertahun-tahun telah memungkinkan untuk keterampilannya bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Tiara bisa menemukan titik-titik tekanan, memasukkan jarum ke dalam dan kemudian menariknya kembali. Sepanjang waktu gerakannya sangat lembut dan selancar air yang mengalir. Dia tak pernah membuat kesalahan apapun. Pada saat Tiara sudah selesai melakukan akupuntur pada keduanya, waktunya sudah sangat larut malam. Kedua pria yang sudah merasakan kelelahan di tubuh mereka merasakan kalau kelelahannya secara bertahap sudah memudar setelah menjalani perawatan akupuntur. Ketegangan hari itu akhirnya menjadi santai dan menghilang. Akibatnya mereka berdua sudah tertidur lelap begitu mereka masuk ke kamar Pandu. Keesokan harinya, Niko bangun dengan perasaan yang sangat segar. Semua ketidaknyamanan dari hari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Gary terbangun dan mendapati dirinya masih berada di rumah Tiara. Tak hanya itu, tapi Nona Tiara, kesayangannya, juga sedang tidur di sebelahnya. Dia sangat senang. "Hari-hari saat aku bisa bangun dan segera melihat Nona Tiara adalah hari yang terbaik." Namun dia sangat terkejut melihat keberadaan ayahnya. Gary tidak tahu kalau ayahnya telah tiba tadi malam. "Mengapa Papa muncul di tempat Nona Tiara pagi-pagi sekali? Apa dia datang ke sini untuk membawaku pergi?" "Tidak. Aku belum menghabiskan banyak waktu dengannya." Saat dia melihat sorot mata ayahnya, dia pun menjadi yakin. "Papa datang ke sini untuk menjemputku. Sepertinya aku tak akan bisa tinggal lebih lama lagi di sini." Gary perlahan memakai sepatunya setelah sarapan dan menatap papanya dengan memohon. Ketika Tiara tidak memperhatikan, dia pun berbisik, "Papa,
bolehkah aku tidak pulang? Nico pun menggelengkan kepalanya. Tapi Gary merasa enggan untuk pergi, jadi dia ingin bernegosiasi dengan Nico. Nico lalu berkata dengan dingin, "Tindakanmu ini akan menyusahkannya." "Kalau begitu, baiklah." Gary akhirnya mengangguk dan setuju untuk pergi setelah mendengar kalau dirinya akan membuat masalah bagi Tiara. Pada saat itu, ketika Tiara menghindari Gary selama beberapa hari terasa sangat menyiksa. Dia mungkin akan bersembunyi lagi jika aku terus mengganggunya. Jika itu terjadi, aku mungkin tak akan pernah melihatnya lagi, meskipun aku menginginkannya. Tiara juga tak tinggal diam setelah semua orang di rumah itu sudah pergi. Setelah banyak berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat latihan orkestra. Bahkan, jika aku tak bisa melakukan gerakan yang kuat saat ini, seharusnya itu tak masalah jika aku memainkan beberapa nada yang lebih lembut. Pada saat Tiara tiba di tempat orkestra, semua orang sudah mulai berlatih secara intensif. Resepsionis di meja depan sedikit heran saat melihatnya di sana. "Tiara, kenapa kamu ada di sini?" Dia pun tersenyum. "Aku hanya ingin datang untuk berlatih." "Tapi, daftar nama untuk pertunjukan kali ini sudah ditetapkan. Bukankah sudah diputuskan bahwa Prita yang akan menjadi asisten pemain biola utama?" Resepsionis itu bertanya dengan bingung. Tiara lalu menurunkan matanya. "Aku sudah tahu. Aku hanya datang untuk bergabung dengan latihan demi pertunjukan di masa depan." Meskipun dia tak dapat berpartisipasi dalam pertunjukan kali ini, itu tak mengubah fakta bahwa sangat menyakitkan baginya untuk melewatkan kesempatan ini. Namun Adam memang benar-benar dia masih memiliki kesempatan lain di masa depan. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku berlatih. Pada tingkat ini, keterampilanku mungkin sudah berkarat dan aku mungkin saja bisa benar-benar kehilangan posisiku selanjutnya, bahkan di masa depan." Itulah mengapa Tiara bersikeras untuk berlatih meskipun dia belum sepenuhnya sembuh. Bahkan jika dia hanya memainkan bagian yang lembut, itu masih akan membantu mengasah tekniknya. Ketika resepsionis mendengar ucapannya, ekspresi canggung terlihat muncul di wajahnya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Tiara, sebenarnya Prita tak hanya berperan sebagai asisten pemain biola utama untuk pertunjukan ini. Sudah diputuskan di tim orkestra bahwa posisi ini akan terus menjadi miliknya mulai sekarang." Tiara terkejut mendengar pernyataannya, meskipun dia bisa mengerti setiap kata yang diucapkan oleh si resepsionis. Kata-kata itu tiba-tiba terdengar seperti bahasa asing ketika sudah dirangkai menjadi sebuah kalimat. Karena itu, dia pun berhenti sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat resepsionis dengan bingung. "Posisi itu akan menjadi miliknya mulai sekarang. Winnie, apa maksud ucapanmu?" "Tiara, tolong jangan marah seperti itu. Aku hanyalah seorang resepsionis. Aku juga tidak tahu mengapa orkestra mengeluarkan keputusan itu," kata si resepsionis lembut sambil menepuk pundak Tiara. Mengetahui kalau sudah tak ada gunanya untuk menanyai resepsionis lebih jauh, Tiara lalu mengangguk dan pergi mencari Adam. Adam tercengang melihat kedatangan Tiara dan ekspresinya langsung berubah menjadi aneh. Dia pun berkata dengan perasaan yang bersalah dan seperti penuh beban, "Tiara,
Kenapa kamu tidak memulihkan dirimu di rumah? Kenapa kamu malah datang ke sini?" Tiara segera menjawab, "Aku datang untuk berlatih, tapi aku mendengar bahwa Prita sudah secara resmi ditunjuk sebagai asisten pemain biola utama. Bukankah kamu sudah mengatakan bahwa dia hanya pengganti sementara untuk pertunjukan ini?" Setelah mendengar ucapannya, ekspresi Adam berubah lagi. Dia pun menghindari tatapannya dan tak berani menatap mata Tiara. Bahkan cara bicaranya juga menjadi gugup. "Oh, Tiara, tolong dengarkan aku. Bukannya kami tak ingin menunjukmu, tapi apa?" Tiara langsung bertanya. Adam lalu menggetakkan gigi dan menjawab dengan lugas, "Ini adalah keputusan dari para petinggi. Mereka mengatakan kalau kamu tidak cocok untuk orkestra ini dan memilih Prita untuk menggantikanmu. Aku hanyalah seorang karyawan rendahan. Aku tak punya kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu. Jadi, tolong jangan mempersulitku." Tiara benar-benar terkejut oleh ucapannya. "Apakah itu berarti aku sudah tak lagi memiliki kesempatan?" "Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mudah bagiku untuk bisa naik ke posisi itu. Hanya karena aku kehilangan kesempatan pertamaku untuk tampil. Itu tak berarti kalau aku tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk tampil di masa depan." Dia pun menatap Adam sambil memohon, "Pak Adam, kamu sudah mengetahui bagaimana keterampilanku. Bukannya seperti aku tak bisa melakukan apapun untuk orkestra ini. Tolong berilah aku kesempatan lagi, hanya satu kesempatan lagi." Adam menatapnya dengan ekspresi yang rumit. "Bukannya aku tak ingin membantumu, tapi aku benar-benar tak punya kekuatan untuk melakukan apapun." Bahkan jika Adam mengesampingkan fakta bahwa dia yang sudah melatihnya sendiri dan mengatakan dengan tegas kalau terkait bakat di dalam orkestra, Tiara adalah orang yang jauh lebih berbakat daripada Prita. Dia sudah enggan meninggalkannya hanya berdasarkan poin ini saja. Tak hanya usianya yang masih muda, tetapi Tiara juga lebih bekerja keras daripada kebanyakan orang. Jika boleh dibandingkan, Tiara memiliki lebih banyak keunggulan. Dia pasti akan menjadi pemain biola yang luar biasa di masa depan. Akan sangat disayangkan kalau bisa kehilangan bakat yang menjanjikan seperti itu. Sebelumnya Adam sudah merencanakan semua itu. Setelah pertunjukan ini selesai, dia akan meminta Prita untuk mundur dan mengembalikan posisinya pada Tiara. Namun Reksa tiba-tiba datang untuk mengunjunginya tadi malam. Perintah pertama yang dikeluarkan oleh grup Samuel ketika mereka membeli orkestra ini adalah untuk memecat Tiara Romario. Jika tidak, maka tim orkestra akan segera dibubarkan. Orkestra ini adalah hidupnya. Di sisi lain, Tiara hanyalah seorang junior dengan harapan yang tinggi. Dia tahu di mana letak pilihan utamanya. Karena itu, dia tak punya pilihan selain mengorbankan Tiara demi seluruh tim orkestra. Adam lalu menggelengkan kepala dan berkata padanya, "Tiara, aku benar-benar minta maaf. Kamu harus segera pulang." Adam pun teringat kembali ke masa lalu. Pada saat itu, Nico telah membela Tiara dan menyatakan kalau dia adalah salah satu dari orang kepercayaannya. Dia bahkan sampai mempercayakan perawatan Gary padanya. Selain itu, Nico tak mengatakan sepatah kata pun yang kasar ketika Gary menghilang, dan juga secara pribadi merawat Tiara di rumah sakit.
Oleh karena itu, sangat tak terduga saat mengetahui bagaimana Niko tiba-tiba saja mengubah sikapnya dan menjadi sangat ketus. Adam pun ikut merasa sedih pada Tiara. Meskipun dia sangat bingung mengapa grup Samuel sudah menargetkan Tiara, namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakannya. Selain itu, Adam juga takut menanyakan hal ini karena hanya akan menambah rasa sakit pada hatinya yang terluka. Lagi pula, tidak ada yang ingin diejek karena ditinggalkan setelah dia kehilangan pekerjaannya. Mungkin perhatian yang ditujukan Pak Niko sebelumnya kepada Tiara tak lebih dari sekedar permainan di antara orang kaya. Urusan keluarga Samuel bukanlah hal yang bisa ditangani oleh Adam. Karena itu, dia hanya diam tentang masalah itu. Dia berencana untuk agak menghibur Tiara sebelum memintanya untuk pergi. Tak baik baginya untuk tinggal di sini terlalu lama. Sebelum Adam bisa mengatakan sepatah kata pun, suara wanita yang tajam sudah memotongnya. Wanita itu berkata, "Tiara, kamu sudah datang. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?" Tiara lalu mendongak. Wanita itu adalah Prita. Meskipun dia jarang berinteraksi dengan Prita, mereka sudah bekerja dalam orkestra yang sama. Jadi wajar saja kalau Tiara sudah akrab dengan karakter Prita. Karena tak ingin berbicara dengan Prita, dia pun hanya mengangguk dengan acuh sebagai tanggapan. Sayangnya Prita tak berniat untuk membiarkan Tiara lolos begitu saja. Dia telah berlatih di ruang pelatihan sebelumnya, tetapi langsung datang ke sini secara khusus untuk menertawakannya ketika sudah mendengar kalau Tiara sudah ada di sini. Dia pun tertawa dan berkata, "Tiara, jujur saja, tak mungkin bagimu untuk menjadi asisten pemain biola utama dengan sikap rendahmu. Keterampilan biolamu hanya biasa-biasa saja. Jadi tolong jangan mempermalukan kami. Belum lama ini, aku juga mendengar kalau kamu sudah membual tentang bagaimana caranya kamu bisa memperoleh posisi ini karena kamu sudah dibantu oleh Pak Adam. Dia merasa terlalu buruk untuk mengatakan apapun. Jadi sebagai gantinya, aku yang akan berbicara untuknya. Pak Adam tidak menganggapmu sama sekali. Dia hanya merasa kalau kamu sudah bekerja terlalu keras dan kamu juga tak akan memahami nilaimu kecuali dia memberimu sebuah kesempatan untuk mempermalukan dirimu sendiri." "Prita, hentikan." Setelah melihat Prita dengan penuh kemenangan mengejek Tiara, orang-orang yang keluar bersama Prita tak tahan lagi untuk tidak mendengarkannya dan dengan tampak cemberut pada potongan kalimatnya. Ucapan Prita terlalu berlebihan. Adakah seseorang yang ada di orkestra itu yang tidak mengetahui bahwa Prita bukanlah tandingan bagi Tiara, baik dari segi perilaku maupun keterampilannya dalam bermain biola? Tiara memperlakukan semua orang dengan setara terlepas dari apakah dia sudah menjabat sebagai asisten pemain biola utama ataupun tidak. Dia sangat baik hati sehingga tak dapat dipercaya. Di sisi lain, Prita pun mulai menurunkan berat badannya begitu dia menjabat sebagai asisten pemain biola utama. Dia terus-menerus mengacau dan menindas yang lain untuk membangun posisinya. Sebenarnya semua orang merasa kesal dengan peraturan yang telah diberlakukan dalam orkestra itu. Tapi apalagi yang bisa mereka lakukan? Jika mengajukan keberatan, mereka mungkin juga akan diusir bersama Tiara. Tak mudah bagi salah satu dari mereka untuk bisa meniti karir sampai sejauh ini, jadi tak mungkin mereka akan bertindak dengan gegabah. Sekarang setelah semuanya sudah menjadi seperti ini,
Mereka tak bisa membantu Tiara ataupun secara terbuka untuk melawan berita. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha dengan sebaik mungkin untuk membantu Tiara dengan menghentikan kata-kata yang tak begitu menyenangkan untuk diucapkan. Tiara tidak peduli pada saat ini hatinya sudah dipenuhi dengan kekecewaan yang samar. Meski begitu, dia tetap menolak untuk menyerah. Karena Pak Adam tak dapat berbicara mewakiliku, dan itu adalah keputusan dari para atasan, maka aku tak akan menyusahkan Pak Adam. Aku akan langsung menemui para atasan. Aku ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya sudah menargetkanku. Dia lalu berkata, Pak Adam, aku menghormati keputusanmu. Namun, apakah kamu bisa memberitahukan padaku siapakah pihak yang sudah membeli orkestra ini? Aku ingin berbicara dengan mereka secara langsung. Karena terkejut, ekspresi Adam langsung membeku ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia tak tahu bagaimana cara untuk memberitahunya. Jika itu adalah siapapun selain grup Samuel, maka dia tak akan ragu untuk memberitahunya. Sayangnya kebetulan sekali kalau mereka adalah orang-orang dari grup Samuel. Ini akan menjadi kejutan besar bagi Tiara jika aku mengatakan yang sebenarnya.